Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di rumah ini. Teman-teman, di seri terbaru ini kita akan menyusuri jejak-jejak kehidupan orang-orang luar biasa yang cintanya kepada Allah melebihi dunia, yang diamnya dalam doa, langkahnya dalam dakwah. Kita akan mengenal mereka lebih dekat dengan harapan semoga sedikit dari cahaya mereka bisa menyentuh hidup kita hari ini. Ini adalah jejak kisah para sahabat dan sahabiah, sebuah ruang untuk mengenal mereka dan meneladani cahaya yang mereka wariskan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Mari tumbuh bersama dalam cahaya kisah yang tak lekang oleh waktu. Izin mengabarkan teman-teman, saat aku merekam ini, di Serang, Cikarang Selatan, Bekasi, hujan sedang turun cukup deras. Sesekali suara petir menyapa dari kejauhan, gagah tapi tidak menakutkan juga. Langit sepertinya sedang bertasbih ya, Masya Allah. Dan meski hujan membasahi bumi, insya Allah itu tidak mengurangi semangatku untuk berbagi sebuah kisah yang indah, yang mudah-mudahan bisa menyentuh sisi hati kita yang baik, agar kita bisa menemukan makna yang lebih baik lagi. Dan di waktu yang mustajab untuk berdoa seperti ini, semoga Allah kabulkan setiap hajat kita yang baik, yang diam-diam kita simpan rapi dalam dada, dan yang mungkin tidak pernah lelah kita sebutkan dalam sujud-sujud panjang, walau tanpa kata. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Pada episode pertama ini, dalam serial Jejak Cahaya, kita akan mengupas sedikit cerita tentang Sumayyah binti Khayyat, yaitu tentang teguh di tengah derita. Dan kisah ini diambil berdasarkan riwayat dari Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, Al-Isti'ab fi Ma'rifat Al-Asbab karya Ibnu Abdil Bar, dan Tariq Al-Tabari. Jika ada kesalahan dalam pengucapan, atau mungkin kesalahan dalam bersudut pandang, atau mungkin kesalahan dalam meluapkan makna, teman-teman semuanya boleh bantu untuk meluruskan ya. Insya Allah kita di sini berniat untuk berjalan bersama-sama, tumbuh bersama, dan saling membangun satu sama lainnya. Memasuki kisah ini, sebelumnya kita perlu berkenalan terlebih dahulu tentang siapa Sumayyah ini sebenarnya. Jadi, Sumayyah adalah seorang budak wanita milik Abu Huzaifah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi. Ia menikah dengan Yasir bin Amir dan dikaruniai anak bernama Ammar. Mereka bukan dari golongan terpandang, mereka tidak punya pelindung dan tidak pula punya kekuasaan. Tapi mereka memiliki hati yang dipenuhi oleh iman. Ketika dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru mulai tersebar diam-diam di Mekah, Sumayyah termasuk golongan yang lebih dulu menerima Islam. Tidak banyak bicara, tapi langkahnya penuh dengan keteguhan. Seiring berjalannya waktu, keimanan mereka diketahui oleh kaum Quraisy. Maka mulailah siksaan demi siksaan itu menimpa keluarga Yasir, ayah, ibu, dan anak. Mereka diseret ke tengah padang pasir, diikat di bawah terik matahari, dipaksa untuk meninggalkan kalimat tauhid. Abu Jahal, salah satu pemuka Quraisy yang paling kejam, menyiksa mereka dengan tangannya sendiri. Dan Sumayyah tetap teguh. Tidak satupun keluhan keluar dari lisannya, pun juga tidak satu ragu dalam hatinya. Dalam Tariq Al-Tabari disebutkan bahwa Abu Jahal memaki dan mencambuk Sumayyah. Lalu pada akhirnya, karena murka dan dendam, dia menusuk tubuh Sumayyah dengan tombak dan membunuhnya di hadapan suaminya sendiri. Kebayang gak sih teman-teman, di hadapan suaminya? Kebayang gak ya segimana merontanya suaminya lihat istrinya, orang yang paling dicintainya itu disiksa, sedangkan dia gak bisa berbuat apa-apa. Ya Allah, sakit hati banget ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan penderitaan mereka. Beliau pun pernah melewati mereka dan berkata, "Sabaron ya ala Yasir, fa inna maw'idakumul jannah." Bersabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya janji Allah untuk kalian adalah surga.
Hadis riwayat Al-Hakim dan Ibnu Sya'ad. Sumayyah binti Khayyat bukan siapa-siapa di mata manusia, tapi di mata Allah, ia adalah wanita pertama yang mengorbankan nyawanya demi keimanan. Dia tidak berdiri di medan perang, tapi ia berperang di medan sabar. Ia tidak mengangkat pedang, teman-teman, tapi ia menegakkan keimanannya dengan keheningan yang tegar. Namanya menjadi pelita bagi mereka yang sedang merasa sendiri dalam kebenaran. Hari ini, yang mungkin diuji dengan pandangan yang sinis atau tekanan dari lingkungan saat kita memilih untuk lebih baik, ingatlah bahwa keimanan memang menuntut keteguhan. Tapi lihatlah Sumayyah, ia tidak pernah goyah karena ia tahu surga itu tidak pernah murah. Semoga Allah mengumpulkan kita di surga bersama beliau, dan semoga setiap kesabaran yang kecil ataupun yang besar menjadi sebab Allah memuliakan kita, seperti Allah memuliakan Sumayyah binti Khayyat dan keluarganya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk kisah sahabiah selanjutnya di rumah ini. Kita tumbuh bersama dengan cinta yang menguatkan dan kisah yang meneguhkan langkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.